Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah cerita ya, kita sebut saja narasumber cerita ini dengan nama samaran Mas Wawan. Mas Wawan ini salah seorang perantau gitu ya, perantau, dan ketika peristiwa itu terjadi, Mas Wawan itu sedang pulang kampung. Jadi sekitar pukul 9 malam itu Mas Wawan itu baru saja turun dari bis antar kota antar provinsi ya. Jadi Mas Wawan ini bekerja rantau, kemudian karena besoknya libur jadi dia pulang kampung ke kotanya. Posisi rumah Mas Wawan ini di suatu perkampungan yang dekat dengan jalur kereta api ya. Jadi kalau dia turun di titik itu dari bis antar kota antar provinsi, dia akan jalan kaki untuk menuju rumahnya dan mengharuskan dia itu akan menyeberang rel gitu ya, karena memang lewat jalan yang sempit dan ada semacam kayak portal ya, jadi semacam kayak besi sempit hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Maka biasanya Mas Wawan ini jalan kaki dari pemberhentian bis menuju ke rumahnya. Nah, singkat cerita, ketika turun dari bis dan akan menuju ke rumahnya melewati rel kereta api ya, biasanya di pinggir rel itu ada anak-anak muda, tetangga-tetangga atau teman-temannya yang nongkrong di rel gitu ya. Jadi zaman segitu belum ada gadget, belum ada HP, jadi anak-anak muda itu seringnya nongkrong di pinggir rel. Tapi pada malam kejadian itu sepi, tidak ada satu orang pun yang nongkrong gitu. Padahal jam tangan masih menunjukkan angka sekitar jam 9.15, jam setengah 10. Yang untuk ukuran pemuda yang suka nongkrong di rel belum begitu malam gitu. Tapi seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat cerita horor terbaru. Oke, kita lanjut. Malam itu Mas Wawan berjalan dan melewati rel ya. Walaupun malam gelap, tapi masih ada cahaya-cahaya temaram ya dari lampu-lampu yang ada di jalanan maupun ada di rumah-rumah yang dekat dengan rel kereta tersebut. Nah, dari jarak sekitar 20-an meter di depan Mas Wawan ini, Mas Wawan ini melihat ada seorang ibu-ibu pedagang yang sepertinya pulang berdagang gitu ya. Umumnya pada zaman itu berdagang dengan membawa seperti keranjang yang akan digendong dengan menggunakan selendang ya, yang digendong di belakang, kemudian pakai selendang untuk supaya keranjangnya itu tidak jatuh. Nah, Mas Wawan di belakang si ibu-ibu itu, ibu-ibu kira-kira umurnya sekitar ya 50-an gitu. Ketika di pinggir rel itu terlihat ibu itu membenahi selendangnya ya, mungkin keranjangnya melorot atau bagaimana, si ibu itu membenahi selendangnya, dan dari arah yang di belakangnya si ibu ya, dari arah belakang ibu tuh ada sorot lampu ya. Mas Wawan minggir gitu dan dia berteriak-teriak, bu kereta awas, minggir bu. Tapi teriakannya nggak didengar oleh si ibu gitu ya. Dan ya sudah, ibu itu tertabrak kereta dan terlindas ya.
Mas Wawan ini teriak kencang gitu ya. Dan anehnya teriak kencang ini tidak ada warga yang mendekat atau tidak ada warga yang warga yang maju atau keluar rumah, itu tidak ada. Apakah suaranya teredam oleh deru kereta api atau bagaimana, Mas Wawan ini tidak mengetahui ya. Yang jelas dia teriak, tidak ada yang mendengar gitu. Bisa jadi suaranya kalah dengan deru kereta api. Singkat cerita, setelah ibu itu tertabrak, Mas Wawan ini mendekati lokasi tertabraknya si ibu, mendekati titiknya si ibu tadi tertabrak oleh kereta ya. Jalan kira-kira ya belasan meter gitu. Walaupun biasanya kan walaupun jenazah atau mayatnya terbawa, itu biasanya kan ada bekas-bekas di situ ya, entah bekas pecahan atau bekas luka, bekas darah, itu dicari tidak ada. Semua benar-benar masih dalam kondisi utuh gitu. Lagi tengah-tengahnya mencari bekas-bekas kecelakaan, tiba-tiba ada deru kereta dan Mas Wawan ini kaget gitu ya. Kaget kok tiba-tiba ada kereta lagi lewat dari arah berlawanan, dan Mas Wawan ini minggir ke arah yang aman gitu ya. Oke, singkat cerita, Mas Wawan ini pulang menuju rumah ya dengan perasaan yang campur aduk ya. Takut karena tadi melihat orang ketabrak kereta tapi nggak ada bekasnya, bisa jadi mayatnya terseret tapi di lokasi nggak ada bekas darah, dan juga takut juga dia hampir tertabrak kereta gitu. Nah, dari spot itu menuju rumahnya itu sama sekali tidak ada tetangga atau orang-orang yang berada di luar rumah gitu. Biasanya masih ada yang ngopi di teras, masih ada yang ngobrol, masih ada yang nongkrong. Ini tidak ada sama sekali ya. Mas Wawan ini ingin segera pulang ya, karena zaman segitu belum ada yang namanya HP atau telepon genggam. Oke, jalan menuju ke rumah, dan Mas Wawan ini sampai rumah dia ketok-ketok pintu dia. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Sampai lama itu tidak ada yang membukakan pintu gitu ya. Sampai lama tidak ada yang membukakan pintu. Tok tok, saking enggak sabarnya dia akhirnya manggil orang rumah ya, manggil ibunya, "Bu, buka pintu, Bu," gitu. Dia juga manggil orang-orang yang di rumah yang kira-kira ada gitu ya. Karena rumah tetangga kiri kanan termasuk rumahnya Mas Wawan ini tutupan, terkunci dan tertutup semua gitu. Panggil lagi, "Bu, buka, ini Wawan," gitu. Gak lama pintu dibuka oleh ibunya Mas Wawan gitu kan. Setelah disilakan masuk dan dikunci, Mas Wawan ini ya istilahnya protes kok sudah ketok lama-lama ya, sudah ketok pintu bahkan seperti menggedor atau menggebrak, kok nggak dibukakan pintu, apakah karena nggak dengar atau bagaimana gitu. Nah, ibunya Mas Wawan ini cerita gitu ya, bahwa sebenarnya dengar tapi takut untuk membukakan pintu gitu. Nah, dari sisi pandangan dari sisi cerita si ibunya Mas Wawan ini, kira-kira seminggu yang lalu ya, ketika Mas Wawan masih di rantau di tempat pekerjaan, ada ibu-ibu yang memang pulang berdagang membawa keranjang digendong dengan selendang gitu ya di punggungnya, jalan nyebrang rel, dan ketika di tengah rel itu keranjangnya melorot. Ibu itu membenahi keranjang, tapi kemudian menurut saksi mata dia terseret kereta yang jelas meninggal di tempat. Kemudian karena ada peristiwa kecelakaan kereta kan, setelah bisa berhenti kira-kira berapa ratus meter atau berapa kilometer kereta itu berhenti, warga sekitar termasuk pihak berwajib ini mengumpulkan bekas-bekas tubuh dari korban tertabrak kereta tadi. Jadi menurut saksi mata itu seperti bubur gitu yang sudah lembut gitu. Ada potongan jari, potongan telinga dan lain-lain. Nah, semenjak saat itu setiap malam kira-kira di jam terjadinya kecelakaan itu ya, jam 9.15, 9.30 itu
rumah-rumah warga itu diketok-ketok ya, diketok-ketok semua, hampir rumah warga sepanjang rel itu diketok-ketok, termasuk lingkungan tempat tinggal Mas Wawan ya. Diketok-ketok disangka tamu, begitu dibuka ya isinya dibuka gitu, di depan pintu ada makhluk yang sudah hancur lebur dan dia minta tolong untuk dicarikan. Misalkan, "Bu, tolong telinga saya belum ketemu." Nah, ada ketok-ketok lagi dibuka, tetangganya mengaku dimintakan tolong oleh ibu-ibu yang berlumuran darah, katanya potongan telinganya hilang gitu. Kalau ibunya Mas Wawan diketok-ketok tapi nggak mau buka karena dengar cerita dari tetangga kanan kiri gitu ya, kadang pintu depan diketok, kadang pintu belakang, kadang jendela gitu, dan ada bau amis yang menyeruak. Maka ketika Mas Wawan ini ketok-ketok tidak dibukakan sampai Mas Wawan teriak-teriak bahwa dia yang pulang gitu. Dan Mas Wawan pun cerita gitu, dia melihat ada kecelakaan lagi baru gitu, dan kata ibunya itu bukan kecelakaan baru, itu memang seperti semacam residual energi yang berulang. Banyak orang-orang yang biasa nongkrong di rel itu melihat kejadian itu seperti berulang di jam 9.15, jam setengah 10. Jadi makanya itu yang menyebabkan biasanya banyak warga atau tetangga yang nongkrong menjadi takut dan ngumpet di rumah masing-masing. Ibu itu bukan warga situ, tapi memang rumahnya melewati jalan situ ya. Jadi tertabrak dan meninggal di tempat setelah dikumpulkan ya, mungkin karena terseret berapa ratus meter atau berapa kilometer, ada potongan tubuhnya yang mungkin hancur atau yang mungkin tergiling habis atau nggak ditemukan ya. Jadi dia masih mencari anggota tubuhnya yang hilang. Wallahualam bishawab. Nah, menurut Mas Wawan, karena dia hanya 2 hari libur di rumah, menurut Mas Wawan sebagai narasumber, kejadian itu berulang terus sampai dengan hari ke-40 gitu ya, hari ke-40. Jadi setelah bulan depan dia ke situ masih ada, sampai hari ke-40 baru menurut warga sekitar sudah tidak ada gangguan ketok-ketok pintu untuk menanyakan anggota tubuhnya yang tercecer atau yang masih hilang. Wallahualam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi, atas dukungan teman-teman, atas berkembangnya channel ini. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.